Nah oke, sahabat bonsai, jadi di video kemarin saya mereview rak bonsai yang di belakang ya. Jadi di depan sudah video yang lalu, dan kemarin saya review hanya sebentar karena situasi tidak memungkinkan karena hujan ya, karena mulai hujan. Jadi kali ini saya lanjutkan. Nah di video kali ini bukan lagi mereview ya, jadi mereview rak, namun kemarin datang 2 paket lagi bahan bonsai. Jadi per 3 bulan ini saya sudah mengambil sekitar 100 pohon ya, kurang lebih 100 pohon 3 bulan untuk bahan-bahan bonsai yang saya beli lewat online ya, lewat lelang-lelang bonsai di TikTok maupun di Facebook. Jadi kebanyakan atau sebagian besar ya di Facebook. Nah dari 100 pohon yang saya tanam, jadi 90% yang hidup ya, walaupun penanaman yang kemarin belum maksimal sekali ya, karena saya selalu terlalu menggampangkan dari pohon tersebut ya. Jadi biasanya kalau saya di rumah setek langsung tancap dengan media sembarangan hidup ya. Namun khusus ya untuk pohon-pohon yang sudah terprogram, yang kita beli di luar pulau, biasanya pengiriman memerlukan beberapa hari untuk sampai ya. Jadi perlu dimaksimalkan lagi. Itu menurut pengalaman saya yang kemarin, karena sekitar 10 pohon mati ya dari 100 pohon yang saya tanam. Nah jadi yang sebagian besar dari jenis kimeng ada 4 pohon yang mati. Jadi kimeng sangat riskan sekali jika teman-teman membeli pohon yang sudah ada akar yang banyak potongan, yang di bagian atas pun banyak yang lakukan pemotongan, jadi rentan sekali untuk busuk. Nah itu ya, karena kemarin saya juga tidak maksimal ya dalam menanam, karena kebanyakan pohon, lahan yang sempit, dan kesibukan juga ya teman-teman. Karena bahan datang, saya kadang-kadang tidak sempat untuk langsung melakukan penanaman. Kadang-kadang media tidak ada, kadang-kadang tempat atau untuk menaruhnya tidak ada. Jadi saya maksimalkan mungkin lahan yang sempit yang saya miliki ini. Jadi ada 10 pohon ya yang mati. Jadi yang kimeng ada 4 ya, kimeng masih layu ya satu ya, artinya busuk setengah ya. Jadi sangat kasihan sekali untuk kimengnya. Jadi kita cek ya, kita cek dulu. Ini kimeng PHP namanya ya. Jadi di awal tumbuhnya bagus, namun setelah saya tanam terjadi pembusukan. Pembusukannya bukan di akar ya teman-teman di awal, namun pembusukan di bagian batang. Mungkin karena ada bekas potongan yang terbuka, jadi saya tidak tutup dengan menggunakan salep kambium, sehingga menyebabkan air masuk dan menyebabkan pembusukan, karena pohon ini juga kurang bagus pertumbuhannya ataupun stres ya saat ditanam. Jadi ini kasihan sekali pohonnya, bagus ya, jadi memiliki akar yang bagus namun mati setengah, jadi sangat kasihan sekali. Ini lumayan rugi nih pohonnya. Dan ada 3 lagi kimeng ya, yang bahan-bahan yang masih baru dipecah-pecah, itu juga busuk ya, ada 3 pohon. Jadi kadang-kadang busuknya setengah ya, namun karena kalau setengah busuk ini sudah merusak pohon tersebut ya, jadi bentuknya sudah tidak bisa kita gunakan, jadi kita buang saja. Ataupun kalau bisa ditempel nanti ya, kita tidak tahu ya teman-teman, nanti siapa tahu bagus tumbuhnya bagian sini tidak ikut busuk, nanti kita tempel-tempel lagi. Ini lumayan nih harganya teman-teman untuk kimeng ini. Kemudian ada waru juga ya. Kemudian juga ada pohon waru ya, yang kemarin busuknya setengah ya, setengah ya. Jadi ada beberapa bagian waru programan ya, sudah saya buang ya, karena saya sangat kecewa. Jadi bahannya bagus tapi mati setengah ya. Jadi langsung saya buang saja, daripada itu saya pikirkan. Waru hanya 1 pohon ya yang busuk, hanya 1 pohon. Dan ini juga ada masalah teman-teman. Ini juga dari waru ya. Ini ada waru Taiwan yang mengalami pembusukan di bagian atas saja ya. Jadi di bagian atasnya yang busuk ya. Jadi ada 2 faktor penyebab kegagalan dalam menghidupkan bahan ya. Karena yang pertama yang bahan yang kita beli ya. Pertama yang kita beli apakah masih segar atau tidak. Kemudian penanganan ya. Penanganan kadang-kadang kecil sih kemungkinannya. Apalagi saya sudah sering atau melakukan penanaman bahan-bahan bonsai. Sebenarnya untuk waru sanca sebenarnya mudah sekali hidupnya. Kalau bahan tersebut masih segar atau fresh ya, ditancapkan saja, tidak perlu diisi salep kambium pun tidak masalah. Namun untuk beberapa pohon yang agak mau busuk atau mau kering, jadi harus
maksimal ya kita menanganinya sebelum melakukan penanaman. Contohnya di pohon ini emang sih rada-rada agak mulai busuk ya, namun saya tanam saja supaya, karena kemarin terbatasan waktu, kemudian hari ini saya cek ternyata terjadi pembusukan. Nah, pembusukan itu saya potong, kemudian saya isi salep kambium untuk akar-akar, dicek juga, dipotong dulu. Yang busuk kita potong, kemudian kita oleskan salep kambium. Nah, ini sangat bagus sekali salep kambium ini untuk mencegah pembusukan, untuk menyebarnya pembusukan, karena tanpa salep kambium ini air hujan masuk ya, mudah sekali masuk ke celah-celah luka tersebut sehingga menyebabkan pembusukan. Jadi itu penyebab pembusukan ya. Nah, setelah pengalaman saya menanam banyak sekali pohon ya, sekitar ratusan pohon ya selama 3 bulan. Jadi banyak sekali saya beli bahan-bahan di online. Nah, kita ini waru ya yang nanti kita akan okulasi di sini di 2 tempat, 1-2. Mudah-mudahan ini terselamatkan ya. Harus rajin-rajin ya kita cek agar pembusukan tidak menyebar. Nah, ini juga contohnya ini teman-teman. Ini ada waru ya, waru Taiwan. Awalnya panjang ya, panjang meliuk, namun bahannya sudah kurang bagus ya. Kemudian saya lakukan okulasi di bagian atas, namun okulasiannya pun tidak tumbuh. Biasanya waru sangat mudah sekali tumbuhnya. Yang saya ketahui itu kambiumnya sudah hampir kering ya, jadi untuk okulasiannya pun susah. Ini saya juga melakukan, kemudian saya potong, saya cari yang masih bagus ya, jadi kulit yang masih segar, kemudian saya okulasi lagi. Saya tidak tahu ini berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita potong lagi, kita okulasi lagi. Jadi jangan menyerah ya, untuk menyelamatkan bahan yang kita beli, supaya kerugian juga sedikit ya. Nah, ini sebenarnya di bagian bawah sudah tumbuh tunas, namun di bagian atas yang membusuk. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk sancang ya, di sana ada sancang-sancang yang sebulan ya, sebulan saya tanam tapi tidak tumbuh tunas. Saya takutkan nanti lama-lama kering pohonnya ya, jadi kambiumnya kering, pohonnya juga akan mati, atau mati sebelah, mati di atas, atau busuk di bawah. Jadi harus cepat ya. Kita lakukan ini sebulan ya, saya lakukan, kemudian okulasi dengan sancang. Jadi yang saya pilih dulu yang kering, kita potong, kita ulang nanam, kita okulasi langsung. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Namun di pohon ini semuanya untuk kambium kulitnya masih segar ya, untungnya masih segar. Dan ada satu ya pohon yang sudah kering, kita ambilkan dulu ya sancang yang sudah kering. Nah teman-teman, untuk pohon sancang ada satu yang kering ya, untuk mati belum ada ya untuk sancang. Kali ini yang kering ini ya, kasihan ya pohonnya. Ini karena tidak ada salep kambiumnya, jadi saya potong, tidak saya oleskan salep kambium sehingga air masuk ya, sehingga pembusukan menjalar ke bagian bawah dan sampai di sini. Kemudian saya cek ternyata sudah kering ya, kemudian saya lakukan okulasi di bagian ini. Okulasi dengan sancang, dan mudah-mudahan hidup ya teman-teman. Nah, ini masih segar ya okulasiannya. Nah, di batang ini masih segar ya, di batang sini sampai ke bawah masih segar. Jadi saya juga korek-korek ya, yang mana bagian yang masih segar itu yang saya tempelkan atau saya okulasi dengan sancang. Karena 1 bulan sudah tidak tumbuh tunas. Saya jamin kalau sancang ya, kalau masih segar ya kita tanam saja pasti seminggu sudah tumbuh tunas. Namun ini lama sekali tumbuh tunas. Saya yakin pohonnya ini sudah pohon yang lama di dongkel, di gronan. Kemudian karena mungkin belum laku atau gimana, ditaruh dulu, mungkin dijedukkan atau direndam dengan air, kemudian dijual lagi. Dan waktu itu mungkin masih segar ya, namun untuk pertumbuhan tunasnya yang susah, sehingga terjadi karena lama tidak tumbuh tunas sehingga membuat kering ya, membuat kambium busuk, kemudian membuat pohon ini kering. Dan untungnya pohon ini masih bisa saya selamatkan ya, karena di bagian bawah masih segar, dan saya langsung cepat-cepat lakukan okulasi supaya dapat tarikan tunas ya. Takutnya kalau tidak dapat tarikan tunas ya pembusukan akan menular dan sampai ke akar. Nah, ini sudah saya tempelkan tunas, mudah-mudahan hidup, ada tarikan, akar tumbuh, dan pohon ini terselamatkan, sehingga pohon ini bisa kita buat dengan pohon keringan. Nah, ini untuk sancang ya. Dan untuk sancang semua bahan hidup semua ya, cuma satu yang jadi masalah. Masalahnya cuma
setengah di bagian atas ini kering dan bagian bawah masih subur. Untuk pembusukan di bagian akar jarang sekali terjadi teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan yang saya beli ya, pembusukan akar sangat jarang. Biasanya pembusukannya lewat di bekas potongan cabang atau batang. Jadi karena mungkin saya tidak melakukan pengolesan seleb kambium. Jadi penting sekali teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh karena biar tidak menyesal seperti saya. Jadi perlakukan pohon yang baru kita beli lewat online, biasanya pengiriman beberapa hari, sekitar 3 hari sampai seminggu. Kalau dapat kita harus rapikan ya. Yang busuk kita potong, kita oleskan seleb kambium. Akar-akar pun kita oleskan seleb kambium. Cari pilih ya akar yang busuk kita buang, karena pembusukan akar itu bisa menyebar ya. Pembusukan batang juga bisa menyebar. Jadi harus segera di-cut, kemudian dioleskan seleb kambium. Kita keringkan dulu semalam, nanti paginya baru kita tanam. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya menanam 100 pohon bahan-bahan ya. 100 bahan yang mati itu bagian dari jenis waru, ada 3 yang sudah mati, yang 1 masih ya, hidup setengah. Kemudian ada waru yang mati 1, yang busuk setengah, saya buang saja. Kemudian ada 1 yang masih bisa kita gunakan, ada pembusukan di bagian atas, di bagian bawah kita masih bisa gunakan. Kemudian ada sisir yang mati 2 ya. Jadi sisir tidak saya sungkup ya teman-teman. Jadi ini penting juga teman-teman ya, sungkup ya. Jadi untuk bahan yang baru datang usahakan disungkup dulu. Namun jangan ditaruh di tempat yang lembab sekali. Kita taruh di emperan saja, kita sungkup. Itu mempercepat pertumbuhan tunas. Jadi ada beberapa pohon sancang yang meliuk-liuk ya, yang saya sungkup itu sudah sebagian besar semuanya sudah tumbuh tunas. Namun yang tidak saya sungkup itu susah sekali tumbuh tunas, sehingga saya lakukan okulasi. Jadi penyungkupan juga sangat penting. Nah teman-teman, hanya itu saja, saya hanya menunjukkan saja atau berbagi pengalaman ya di dalam menanam pohon yang baru kita dapat. Namun yang hidup banyak ya, yang mati hanya sekitar 10-an ya. Nah, untuk mengurangi kerugian, jadi tetap maksimalkan, dan juga jangan terlalu banyak ya membeli pohon berbarengan, karena menguras waktu, tenaga, juga menguras juga kemaksimalan pohon yang kita tanam. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tahu caranya, namun kita kadang-kadang malas melakukannya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Gagal, ulang lagi. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam.